Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema The Law of Polarity. Apa itu The Law of Polarity, saudara-saudara? Ada pernah seseorang bertanya kepada saya. Pertanyaannya sederhana. Kenapa ya saya dulu pada waktu hidup dalam kegelapan, orang begitu menghina dan melecehkan saya. Orang menganggap saya ini adalah penghuni neraka. Tetapi ternyata setelah saya di dalam Tuhan, saya pun juga dikritik. Dikatakan saya ini sesat karena saya memanggil nama Yahweh. Pertanyaan ini tentu saja membuat saya penasaran, apa sebetulnya yang terjadi. Belakangan ketika saya mempelajari konsep hukum alam semesta yang ada di dunia ini, ternyata saya menemukan satu hukum lagi, yaitu yang saya beri nama The Law of Polarity, atau hukum kebalikan, saudara-saudara. Segala sesuatu itu ada pasangannya, ada lawannya. Dari sejak Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, sudah dipisah. Ada terang, ada gelap. Kemudian ada panas, ada dingin. Ada atas dan ada bawah. Lelaki dan perempuan. Kaya dan miskin. Dua sisi ini yang disebut dengan polarity. Ada pasangannya, saudara-saudara. Dua sisi ini harus jelas mana yang akan kita pilih. Yang tentunya jikalau kita salah memilih, maka konsekuensinya kita akan mendapatkannya. Saudaraku yang terkasih, setiap manusia itu membutuhkan kenikmatan. Itu sebabnya dia membuat sebuah pilihan dari antara dua sisi. Tetapi jangan sampai kita salah memilih sehingga mendatangkan kekecewaan. Misalnya, kita sering melihat ada seseorang yang mengagumi orang lain. Dan ternyata ketika orang itu melakukan kesalahan, maka yang terjadi bukan lagi kekaguman, tetapi yang terjadi adalah penghinaan, bahkan sangat menyakitkan, yaitu berubah menjadi benci. Saudara yang terkasih, hukum polarity atau the law of polarity ini, itu adalah sebuah hukum yang ada perputarannya. Segala sesuatu itu ada siklusnya sendiri, yang sebenarnya masih sama, yaitu tetap berpasangan. Saya ambil contoh misalnya ada kata lahir dan mati. Kita melihat di kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk berbicara, tapi ada waktu untuk diam. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada pasang, ada surut. Ada siang, ada malam. Ada yang namanya good time, ada juga yang namanya bad time. Namun demikian, kita mesti memahami bahwa kehidupan dalam penderitaan itu ada masanya.
Hari-hari ini banyak sekali orang yang berkata, saya saat ini untuk mencari nafkah itu susah. Saya mengatakan, jangan takut. Akan ada masanya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Tidak selalu saudara berada di bawah. Tapi kalau orang tidak tahan, akhirnya orang melakukan bunuh diri. Sama seperti seseorang yang saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu. Saya beritahu, kamu menderita sakit seperti ini, tetaplah bertahan, andalkan Tuhan. Selama engkau mengandalkan Dia, saya yakin serangan-serangan kegelapan yang sedang menimpamu akan berhenti. Bahkan saya katakan, coba kamu lakukan serangan balik, sehingga serangan-serangan yang ada yang saat ini sedang kau alami bisa kembali kepada pemiliknya. Tetapi karena dia tidak paham akan hal ini, selalu dia mengeluh. Ya, mata saya ada floatingnya lah, macam-macam saudara-saudara. Dan selalu yang diucapkan adalah, aku ingin bunuh diri saja. Dan apa yang diucapkan itu akhirnya betul-betul terjadi. Dia mati dengan tubuh yang hancur karena menabrakkan diri ke kereta yang sedang berlari dengan cepat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah tantangan. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Segala sesuatu saat mengalami penderitaan itu jangan kita putus asa. Kita yakini saja bahwa hidup kita itu tidak sendiri tetapi bersama dengan Tuhan. Kalau saya tanyakan kepada saudara, kira-kira saudara masih meyakini enggak kalau kita itu disertai oleh Bapa Yahweh? Amin. Ya. Jadi kalau kita meyakini, kita jangan berpikir yang pesimis. Berpikirlah yang optimis. Tetap fokus bahwa apa yang menjadi misi dan visi kita pasti terwujud. Memang segala sesuatu itu ada waktu karena kita hidup dalam dimensi waktu. Ketika Maria, ibu Yesua, mengatakan supaya air itu berubah menjadi anggur, pada waktu itu orang-orang kebingungan karena pesta kawin, air anggurnya habis. Maka Maria, ibu Yesua berkata, Yesua, ini pesta ini kehabisan anggur. Lalu Yesua katakan apa? Mau apa engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Jadi segala sesuatu itu ada masanya, ada waktu, saudara-saudara. Dan segala sesuatu itu akan berubah sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan adalah energi yang mencipta. Semakin kuat, semakin cepat terrealisasi di dalam dunia ini. Inilah yang dikenal dengan hukum polarity. Jika saudara pilih pikiran yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau saudara berpikir hal-hal yang buruk, maka hasilnya pun akan menjadi buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita perlu mempertanyakan, karena segala sesuatu itu ada pasangannya, ada buruk dan ada yang baik. Apa yang ada di benak kita, apa yang ada di ucapan kita, itu kita berhak untuk memilih. Memilih hal-hal yang baik atau memilih hal-hal yang buruk.
Namun demikian, saudara-saudara, jikalau kita mengambil sebuah sikap untuk melakukan hal yang baik, saudara tidak usah mengikuti pola pikir. Saya menyebut dengan istilah pikiran liar. Itu kadang suka muncul terlebih dahulu. Yakini saja. Saya ambil contoh misalnya. Kalau saudara ingin belajar mobil, maka tinggal gambarkan saja di pikiran saudara bahwa saya pasti bisa naik mobil. Tetapi kalau pikiran liar itu muncul, dia akan berbicara, kalau nanti kamu nabrak bagaimana? Nabrak orang kamu mati masuk penjara. Kalau nanti kamu kecelakaan pas sendirian bagaimana? Itu kan pikiran liar, saudara-saudara. Sama seperti yang dinasihatkan oleh kitab Kohelet atau pengkhotbah. Dia katakan kalau kamu siap menabur, jangan melihat angin. Jangan melihat awan. Tabur-tabur saja. Maka tumbuhan yang ditabur itu, biji yang ditabur itu akan bertumbuh. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar untuk selalu melihat bahwa ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang buruk, tetap ada sisi baik di dalamnya. Ada seorang yang bernama Napoleon Hill, dia membuat sebuah pernyataan, dikatakan demikian. Keep your mind fixed on what you want in life, not on what you don't want. Artinya apa? Tetaplah berpikir seperti apa yang kamu inginkan, ya. Keep your mind fixed on what you want in life. Ya, jadi apa yang kita inginkan dalam kehidupan itu yang dipikirkan. Not on what you don't want. Bukan seperti apa yang kamu tidak mau. Jadi kalau kita berpikir hal-hal yang kita tidak suka, itu sama saja kita menarik keburukan masuk ke dalam diri kita. Nah ini yang penting, saudara-saudara. Maka tadi saya katakan, kalau kita siap melakukan sesuatu, berpikirlah hal-hal yang baik. Naik pesawat, ya sudah, tinggal pikir saja, saya naik pesawat pasti sampai. Nggak usah mikir, wah nanti kalau pesawatnya jatuh bagaimana ya? Wah itu bukan urusan kita, itu urusan nanti, saudara. Pokoknya yakin saja, saya naik pesawat, saya akan sampai di tujuan, saya berjumpa dengan keluarga saya, dan saya bisa bersama-sama kumpul. Lebih baik berpikir seperti itu. Bukan kita berpikir hal-hal yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa yang disebut dengan the law of polarity. Kalau kita perhatikan, ada beberapa hal. Saya menemukan ada 6 hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah energi itu mengalir kemana perhatian orang itu tertuju. Ini tentu sekalipun ada hukum tersendiri yang namanya hukum polaritas atau polarity, tetap akan nyambung juga dengan hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Jadi Bapak Ibu, energi itu kemana orang menarik perhatian, di situ energi itu tertuju. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Coba benahi gaya hidup kita. Jika kita sudah menabur yang buruk, bagaimana cara supaya taburan itu tidak akan menimpa kita? Yang pertama, kita mesti bertobat dulu. Aku tidak akan menabur hal yang baik, yang buruk. Kemudian hal yang buruk itu perlu dicabut. Mencabutnya bagaimana? Mencabutnya dengan ucapan kita. Kita bisa berkata, Tuhan, saya pernah melakukan keburukan.
keburukan saya ini, sebut saja. Dan hari ini saya mencabut semua energi buruk yang pernah saya tabur. Dan hari ini saya mau mengambil sikap untuk hidup benar, hidup yang baik sesuai dengan keinginan hati Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau mencabut apa yang kita ucapkan, maka semua itu pasti akan terjadi. Bahwa kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Nah saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita kadangkala kita terpancing untuk melakukan atau menabur hal-hal yang buruk. Kalau orang sudah menabur bibit ilalang, cepat atau lambat benih itu akan bertumbuh. Makanya di dalam perumpamaan Yesua di sana diceritakan adanya orang yang menabur bibit gandum, tapi tiba-tiba malam hari ada musuh dalam tanda petik yang menabur ilalang. Sehingga antara gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama-sama. Dan waktu itu pemilik kebun itu dia berpikir saya cabut saja ini semua. Tapi dikatakan jangan. Karena kalau sampai dicabut maka gandumnya juga akan ikut tercabut. Biarkan saja bertumbuh bersama. Nah ini ada sesuatu dalam dunia alam supranatural. Antara kebaikan dan keburukan ini bertumbuh bersama. Namun demikian saudara, kita harus meyakini bahwa selama kita ada di pihak Tuhan, keburukan sejahat apapun, dia pasti akan tersingkir. Ini yang harus kita ketahui. Karena sekali lagi energi mengalir kemana perhatian orang itu tertuju. Ibarat seperti orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu melakukan apapun yang diminta oleh orang yang dicintainya. Itu ada energi, ada kekuatan. Sekalipun mungkin sudah capek, tetapi kalau orang yang mencintai itu minta tolong, pasti akan ditolong. Sekalipun dia sudah capek. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, yaitu alam semesta sebenarnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Saudara masih ingat, di hari keberapakah manusia itu dijadikan Tuhan? Halo? Hari ke-6. Hari ke-6 Bapa Yahweh menjadikan manusia. Kenapa sih kok harus hari ke-6? Tidak di hari pertama saja. Karena hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari kelima, Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu, supaya ketika manusia itu dijadikan, maka manusia itu tinggal menikmati pemberian Tuhan, tanpa dia harus bersusah payah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini adalah rencana dari Tuhan agar seluruh kehidupan kita dalam tanda petik apa yang kitab suci katakan tinggal mengambil. Tetapi kadangkala orang bingung dan berkata, bagaimana saya cara mengambilnya? Saya tidak ngerti caranya. Nah oleh karena itu saudara, kita diajarkan untuk mengikuti hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Kita sudah tahu adanya hukum the law of attraction. Pagi ini saya ajarkan tentang hukum polaritas atau polarity. Hukum yang berpasangan. Selalu ada, selalu mengikuti. Dalam pelayanan Yesua juga ada yang gerecokin. Ya, yang namanya Yudas Iskariot.
Yesua pelayanan dengan tulus pun digerecokin, saudara-saudara. Jadi ini yang saya katakan, orang pernah ngomong sama saya begini, kenapa ya di semua gereja di mana-mana kok mesti ada Yudasnya? Ya inilah, selalu ada keburukan yang ada di situ. Tapi celakalah kita jikalau kita duduk pada posisi orang yang buruk itu. Jadi pelayanan, kita layani Tuhan dengan baik dan singkirkan niat hati yang tidak baik. Singkirkan niat hati yang buruk. Lakukan tugas pelayananmu dengan tulus, dengan segenap hati. Saya percaya Bapak Yahweh akan selalu memberikan pertolongan, pembelaan atas kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Paling lama berapa sih kita? Wong nggak sampai 100 tahun, saudara. Apalagi kalau Yesua nanti datang. Lebih cepat lagi, lebih baik. Karena kalau kita melihat kondisi seperti sekarang ini, Yesua bisa datang setiap waktu. Dia bisa datang di tahun ini, dia bisa datang di tahun depan, dia bisa datang di tahun depannya lagi. Tapi saya yakin nggak akan sampai tahun 30. Saya yakin itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita akan belajar untuk selalu melihat bahwa alam semesta ini sudah ada bahan-bahan yang tinggal kita ambil. Mujizat-mujizat itu Tuhan sudah siapkan melalui hukum sistemiknya Tuhan. Makanya dengan saya memberitahu tentang hukum polaritas ini, saudara tidak perlu lalu berpikir bahwa kenapa sih kok saya hidup dalam kekurangan terus-menerus. Ya karena Anda terfokus di kekurangan. Tapi kalau saudara hidup dan melihat hal yang positif, maka yang positif pun akan bisa saudara raih. Kenapa? Karena antara kekurangan dan kelimpahan itu selalu berdampingan. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Pokoknya kita kalau melihat apa-apa, selalu melihat bahwa ada dua sisi. Jangan kita pilih yang buruk, tapi pilihlah yang baik. Selama kita memilih yang baik, maka yang baik akan datang kepada saudara. Tapi masalahnya banyak orang yang melihat secara realita sehingga mengecilkan kuasa Tuhan. Kita perlu bersyukur loh. Kalau kita semua mati itu kita sudah ada jaminan keselamatan yang mutlak yang Tuhan berikan. Dalam iman kita itu tidak mengenal istilah semoga, mudah-mudahan. Kan saya suka melihat kalau ada orang mati selalu bilang, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Kita tidak mengenal itu, saudara. Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu janji Tuhan mutlak. Dan Yesua buktikan, waktu dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, yang artinya kematian tidak menguasai dia. Makanya Yesua katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka orang itu akan hidup lagi, walaupun dia sudah mati. Arti dari hidup lagi di situ adalah kehidupan yang maha kekal di Syamaim. Yang penting kita pegang iman kita kepada Yeshua HaMashiach, bukan kepada agama. Karena agama tidak mungkin menyelamatkan, tetapi Yeshua itulah yang menyelamatkan. Ketika saya percaya kepadanya, saya sangat bersyukur. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa nggak dari dulu-dulu saya mengenal Engkau. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita di dunia ini selalu ada dua sisi. Selalu ingat itu saja. Kalau saudara ada dalam posisi yang sekarang
sedang tidak nyaman, berpikirlah ada sisi baik yang juga mendampingi saudara. Raih yang baik. Bukan saudara fokus kepada hal-hal yang buruk. Ini yang penting yang harus saudara ketahui. Kenapa Tuhan menjadikan manusia pada hari yang ke-6? Karena alam semesta sudah Tuhan siapkan. Kalau kita membaca dalam kitab suci kita, di Taman Eden itu ada damar bedola, ada emas, dan macam-macam. Semua sudah disiapkan. Kita tinggal mengambilnya. Namun kata mengambil itu juga harus pakai hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Yang dikenal dengan hukum the law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Kita lanjut yang ketiga. Kenapa manusia dijadikan Tuhan dengan memberikan potensi yang sama dengan dirinya? Nah, Tuhan itu tahu, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini, sekalipun dunia yang dijadikan Tuhan itu begitu indah, tetapi ada penghuni sebelumnya. Dialah rombongan malaikat cahaya yang dikenal dengan Lucifer. Dialah pengacau yang harus dicampakkan dari Syamaim ke dalam bumi ini. Jadi dengan kata lain, Bapa Yahweh itu hendak pamer gitu loh. Kepada siapa? Kepada Lucifer. Lucifer itu gerombolan malaikat cahaya. Gerombolan malaikat cahaya bahwa kamu memberontak aku, sekarang aku menjadikan makhluk yang lain tapi serupa dan segambar dengan aku. Makanya manusia dijadikan Tuhan itu memiliki potensi yang besar, yang sama dengan diri Tuhan. Tapi sayang sekali dengan kelicikan si Satan, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia putus hubungan dengan Tuhan. Seluruh potensi yang dimilikinya rontok sama sekali. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kenapa Tuhan memberikan potensi kepada manusia? Karena Dia tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Dia beri perlengkapan. Sama seperti ibarat itu Tuhan kasih kita pancing, bukan ngasih ikan, saudara. Maksud yang saya katakan, memberi ikan dan memberi pancing itu berbeda. Kalau ikan, maka saudara makan ikannya selesai. Tapi kalau pancing, maka hari ini ikannya habis, saudara bisa pancing sendiri. Amin, Bapak Ibu. Namun demikian, apakah kita hanya terpaku kepada pancing saja? Oh tidak, kita bisa mengembangkannya. Mungkin gaya berpikir kita bisa dikembangkan. Aku nggak mau. Kalau pancing kan dapatnya satu. Supaya dapat banyak bagaimana? Bikin jaring yang lebar. Supaya lebih banyak lagi bagaimana? Pakai alat misalnya kapal atau apa. Itu dikembangkan. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita, maka talenta itu harus dikembangkan. Kita dikasih bakat. Ada yang bakatnya cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga. Tetapi sayangnya hampir sebagian besar orang, dia menimbun talenta itu ke dalam tanah. Seperti yang Yesua kasih tahu perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 4. Bahkan ada yang dikasih 1. Udah dikasih 1 bukannya dikembangkan, malah ditanam di dalam tanah. Potensinya tidak dikeluarkan. Padahal itu perlengkapan
yang Bapa Yahweh berikan kepada manusia. Ini kesalahan banyak orang, saudara. Padahal kalau potensi itu digali, maka kepandaian kita akan semakin bertambah. Apalagi kalau kita minta ilham, hikmat dari Roh Kudus, akan sangat mudah sekali kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang hidup ini cuma pasrah tok. Ya wes lah pasrah, terserah nantinya mau seperti apa. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Ada yang menggunakan bahasa rohani dengan berkata apa? Yang penting kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya bilang salah. Ingat, manusia itu sudah diberi potensi dari sononya. Buktinya apa? Orang yang saya sebut, maaf, cacat sekalipun, dia bahkan bisa memiliki potensi lebih besar dari orang yang normal. Kalau saudara lihat di internet, ada orang yang nggak punya tangan dan kaki. Yang sangat terkenal, kita mungkin tahu dari Amerika, yang namanya Nick Vujicic itu, dia menjadi seorang motivator hebat di dunia ini, saudara. Padahal nggak punya tangan dan kaki. Kenapa begitu luar biasa? Karena dia memunculkan potensi itu. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita meyakini saja bahwa Tuhan itu sudah siapkan perlengkapan yang indah, kita tinggal mengambilnya saja. Ya, jadi jangan sampai kita memendam. Ingat, kita punya daya kreativitas yang tinggi. Dan gaya atau daya kreativitas yang Tuhan berikan harus kita pergunakan. Di mana-mana orang lebih suka duduk manis di dalam gereja, hanya memanaskan bangku gereja saja. Tanpa dia punya inisiatif, aku ingin melayani, kira-kira apa ya yang saya bisa pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo coba, saudara pernah nggak berpikir seperti itu? Saya waktu bertobat pertama kali, yang ada di pikiran saya adalah saya akan melayani dan menyenangkan hati Tuhan dengan segala kemampuan yang bisa saya lakukan. Sekalipun saya tidak sekolah, tapi saya tahu kalau Tuhan memberi potensi kepada saya bisa mengembangkannya dengan baik. Tapi ada juga orang yang cuman, yes, yang penting kan aku sudah ke ibadah toh. Kalau nggak ibadah nanti dibesuk. Yang penting kan saya sudah ibadah. Sehingga potensi saudara itu hilang. Nggak pernah dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita mulai belajar berpikir. Kita masih punya kesempatan waktu, saudara. Selama kita hidup di dalam dunia ini, potensi apa yang kau miliki, pernahkah potensi itu kau pergunakan untuk Tuhan? Ini saja yang dipikirkan. Ingat, ada hukum berpasangan ini. Saudara sudah diberi potensi, tinggal saudara pilih dan lakukan. Di sini saya gambarkan ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke atas. Kalau orang itu tidak tahu, maka begitu sampai di undaan ketiga, dia akan berhenti. Lah, aku harus ngapain lagi? Tapi ingat saudara, ketika kita bertekad untuk naik ke atas, maka ada tangan yang tidak kelihatan yang akan memberi jalan kepada kita untuk kita bisa meraih kesuksesan. Semakin kita naik lebih tinggi lagi. Berapa banyak di antara kita yang mau menyadari akan hal ini? Saya berharap kita sebagai anak-anaknya Bapa Yahweh jangan menutup talenta yang Tuhan sudah berikan. Saudara diberi karunia, pergunakan karunia itu
untuk memuliakan Tuhan. Mumpung masih ada waktu. Itu ibarat kita sedang mengumpulkan kredit point, saudara-saudara. Yaitu apa? Nanti tabungan kita menjadi semakin bertambah besar di Samayim. Dan saudara akan kaget. Wow, kok seperti ini? Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan untuk kemuliaanku, engkau ada upahnya tersendiri. Jadi, ayo kita belajar untuk kita terus meningkatkan potensi kita untuk menyenangkan hati Bapa. Sekarang kita melihat hal yang keempat, saudara-saudara. Ketidaktahuan kita akan pertolongan Tuhan akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa lakukan apa saja melalui orang lain. Kalau kita ada di poin ini, saya jadi teringat akan sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi cerita di mana orang saleh yang pikirannya tertuju terus kepada Tuhan. Pada suatu hari, wilayah tempat dia tinggal itu terkena banjir bandang. Pada waktu itu dia berdoa, Tuhan, aku adalah orang yang saleh, aku yang selalu mengandalkan Engkau. Tolong aku Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di situ ada orang yang membawa perahu karet datang dan menawarkan untuk ikut. Ayo Pak, ikut. Tidak, aku mau tunggu pertolongan Tuhan datang. Udah kelamaan, ayo cepat udah kita naik. Ini banjir semakin tinggi. Tidak, aku mau tunggu pertolongan Tuhan. Ya, orang yang bawa perahu karet lewat, saudara. Air semakin meninggi. Sekarang dia berada di satoh rumah. Ada di wung-wungan rumah. Lalu datanglah helikopter. Yang menawarkan, dia sudah turunkan tangga, tali. Ayo Pak, cepat naik. Tidak. Aku mau menantikan pertolongan tangan Tuhan datang kepadaku. Ya sudah, nggak mau ditolong, ya udah ditinggal, saudara-saudara. Dan apa akibatnya? Orang saleh itu mati. Begitu mati di kursi pengadilan, orang saleh ini protes sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini orang yang selalu mengandalkan Engkau. Tetapi kenapa ketika banjir bandang datang, ternyata aku diizinkan mati karena banjir. Bukankah aku sudah berdoa minta pertolongan kepadamu? Tuhan berkata, kamu salah anakku. Ketika kamu berdoa, aku sudah datangkan perahu karet. Itulah pertolongan daripadaku. Tapi kau tolak. Aku berikan pertolongan yang kedua. Aku datangkan helikopter kepadamu. Tetapi engkau tolak juga. Bukan salah aku, karena aku sudah memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini itu merupakan sebuah gambaran. Bagaimana perjalanan hidup kita yang selalu mengandalkan Tuhan, tetapi tidak tahu bahwa sebetulnya pertolongan Tuhan itu sudah datang. Tapi kita nggak peka, saudara. Makanya banyak orang yang sering bertanya kepada saya tentang hukum loa. Dia tanya, Pak loh, saya sudah menulis begini. Apa yang harus kami lakukan? Saya hanya perintahkan dua hal. Yang pertama, kamu jaga hati. Dan yang kedua, ikuti tarikan-tarikan dari alam semesta. Ingat, saat engkau menulis, Tuhan itu sudah siapkan, kau tinggal ambil. Dengarkan apa yang Tuhan itu bicara kepada kita. Melalui apa? Peristiwa-peristiwa yang ada di depan kita. Sama seperti ilustrasi tadi. Tuhan kirimkan perahu karet, kamu ambil.
Tuhan kirimkan helikopter, nggak mau ambil juga. Ya salahnya sendiri. Nah ketika kita sudah melakukan sesuatu, Tuhan panggil-panggil kita. Tapi kadangkala kita mengabaikan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahwa seolah-olah itu datangnya dari manusia. Bukan, saudara. Itu tarikan-tarikan dari alam semesta. Makanya hukum polaritas ini sangat penting sekali. Bahwa di tengah-tengah kita menanti mujizat, sebetulnya mujizat itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita meraih. Cuman Tuhan kasih tahu, nak kamu raih mujizat ini, caranya begini, begini, begini. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan cara seperti itu kita akan tahu. Tetapi kalau kita tidak paham, ibarat orang buta, nggak ngerti ini harus seperti apa. Kondisi keadaan dunia sekarang, banyak orang yang tidak paham bahwa sebetulnya anti Hamasyah itu sudah bergerak dan kita sudah masuk dalam the Great Tribulation di step pertama. Orang tidak sadar, saudara. Padahal kekuatan triple six itu sudah menguasai dunia ini. Sangat miris sekali sebetulnya kalau kita melihat. Yang terjadi justru sebaliknya. Para gembala malah mendukung 666. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kepekaan tertentu kepada Tuhan. Sehingga mata rohani kita tidak seperti orang yang ada dalam gambar ini. Ya. Matanya ditutup, dia geragapan. Mau cari apa nggak akan ketemu. Karena mata rohaninya tertutup, saudara. Berapa banyak orang sampai nggak peka dengan kondisi keadaan yang ada sekarang. Sekarang kita akan lihat hal yang kelima. Hadapi kehidupan ini dengan sikap mensyukuri. Jangan terpancing oleh situasi. Kadangkala saudara, kita suka terpengaruh dengan pendapat orang luar. Tetapi kita perlu belajar untuk kita ngerti bahwa aku menjalani ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak akan terpengaruh oleh pandangan-pandangan dari luar, apalagi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus saudara ketahui. Ya. Jadi jangan sampai kita terpancing oleh tanggapan-tanggapan dari luar. Saya akan naikkan sebuah ilustrasi cerita. Kisah ini memang sudah cukup terkenal. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya ceritakan kembali. Untuk mengingatkan kita bahwa selama kita mensyukuri apa yang Bapak Yahweh berikan, hasilnya akan selalu indah, Bapak Ibu. Di situ diceritakan tentang seorang petani yang memiliki seekor kuda yang gagah. Dan petani yang punya seekor kuda yang gagah ini, tiba-tiba kudanya kabur dari rumah. Dan orang-orang tetangga-tetangga sekitarnya memberi komentar, aduh Pak petani tua, sayang sekali ya, punya kuda gagah tapi nggak bisa dinikmati. Kudanya kabur, sial deh kamu, hidupmu sia-sia. Udah hidupmu pas-pasan, kamu punya kuda satu juga kabur. Tapi apa yang dilakukan oleh si petani ini? Dia hanya berkata, segala sesuatu aku kembalikan kepada Tuhan, aku syukuri. Beberapa hari kemudian, saudara, ternyata kuda itu datang kembali. Kali ini dia tidak sendiri, tapi dia bawa banyak sekali kuda-kuda. Mungkin kudanya petani ini memang benar-benar kuda yang gagah dan ganteng. Sehingga banyak kuda-kuda lain yang ikut.
Akhirnya petani ini memiliki kuda yang begitu banyak, dia bikin pagar, saudara. Dan saat itu anaknya, si petani, mulai melatih kuda-kuda liar tadi. Tapi sayang sekali, saat dia melatih kuda-kuda itu, dia jatuh dan kakinya patah. Kembali tetangga orang di sekitarnya nyinyir lagi dengan berkata, percuma petani, kau dapat kuda yang banyak seperti itu, tapi faktanya anakmu patah kakinya. Percuma, kalau aku mah nggak perlu punya kuda, yang penting sehat. Daripada kamu punya kuda, tapi anakmu mengalami celaka, kakinya patah. Sang petani menjawab, ya segala sesuatu aku syukuri. Karena segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Orang yang suka bersyukur selalu ada hikmat di baliknya itu, saudara. Dan betul, ternyata dari pihak pemerintah membuat sebuah peraturan. Anak-anak muda dari manapun harus ikut wajib militer karena akan ada peperangan. Dan semua orang di desa itu diangkut masuk dalam wajib militer. Dan ternyata pemuda-pemuda di desa itu tidak pernah kembali lagi, alias dia mati dalam peperangan. Tetapi anak petani ini, dia tidak ikut ke bawah karena kakinya patah, nggak cocok masuk militer. Udah, you stay di tempat. Orang-orang yang mensyukuri dalam kondisi seperti apapun, selalu ada hikmat di balik itu semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hal yang kelima yaitu ketika kita menghadapi sesuatu apapun, sikapilah dengan mensyukuri dan jangan terpancing dengan suara-suara nyinyir yang datang dari luar. Karena selama saudara terpancing, hasilnya akan sangat buruk. Dan kalau kita lihat dari cerita ilustrasi ini, maka petani itu hanya bisa mensyukuri. Sementara orang-orang yang menggunakan kata-kata yang menyakitkan, membawa hasil yang tidak baik. Akibatnya apa? Anak-anaknya mati dalam wajib militer karena masuk di medan perang. Sementara anak petani itu tetap ada di rumah. Inilah orang yang selalu mensyukuri akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Sekarang yang terakhir, kegagalan dalam menjalani hidup yang serba polarisasi ini adalah karena gagal dalam mengenal Tuhan. Yaitu apa? Tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat contoh yaitu Iyob atau Ayub. Ayub itu dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. 4 predikat yang dimiliki oleh Iyob. Tapi ketika Iyob mengalami banyak sekali bencana, mengalami banyak sekali malapetaka, ternyata kita melihat bahwa Iyob sudah gagal dalam iman. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhan itu hanya dari kata orang saja. Berbeda dengan orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo, berapa banyak orang yang waktu lahir agamanya sudah seperti ini. Enggak ada beban sama sekali, berbeda dari orang yang hidup dalam dunia gelap. Bertobat, dia punya pengalaman pribadi yang luar biasa. Iyob, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ternyata dalam sisi kerohanian, dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Kita bisa lihat di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat 5 dan 6 dikatakan, aku telah mendengar engkau
hanya dengan telinga saja. Dalam terjemahan lain dikatakan hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Oleh karena itu aku memandang hina diriku sendiri. Dan aku telah bertobat dalam debu dan abu. Gagal mengenal Tuhan, yang terjadi adalah dia tidak bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Buktinya apa Bapak Ibu? Iyob pernah mengucapkan kata-kata yang membuat Tuhan itu merasa dilecehkan. Karena Iyob berkata, aku lebih benar dari Tuhan. Bayangin saudara, ketika penderitaan terus menerus terjadi dalam kehidupan Iyob, saya yakin waktu itu Iyob berkata, Tuhan itu tidak adil. Kenapa seperti itu? Aku itu sudah betul-betul saleh sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi kenapa penderitaanku tidak kunjung usai? Iyob merasa benar. Bahkan lebih benar dari Elohim. Dan saya bersyukur karena Iyob pada waktu itu ditegur oleh temannya, oleh sahabatnya, bahkan sahabat yang paling muda yang bernama Elihu. Elihu menegur Iyob karena ucapanmu itu tidak benar. Saudara bisa lihat di pasal 32 ayat yang kedua dikatakan, maka terbakarlah amarah Elihu anak Barahel orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya terbakar terhadap Iyob karena dia telah membenarkan dirinya sendiri daripada Elohim. Iyob menyalahkan Tuhan karena seolah-olah Tuhan itu cuma hanya berpangku tangan dan nonton penderitaan Iyob. Bukankah pada hari-hari terakhir ini banyak orang yang barangkali berpikir seperti Iyob? Kenapa aku menderita? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Tapi hari ini Bapak Ibu, saya beritahukan kepada saudara sekalian, bahkan saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, ketika saat ini engkau merasa sendirian, saudara camkan kata-kata saya, engkau sebetulnya tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Tanamkan itu di dalam hatimu. Percayalah, pemeliharaan Bapa Yahweh akan datang dengan caranya sendiri. Mungkin saudara mengalami kesulitan, saudara tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Tapi ingat, ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Tuhan hanya butuh engkau mempercayainya saja. Saat ini banyak orang yang selalu mengeluh dan mengeluh. Kenapa kondisinya seperti ini? Saya selalu mengatakan, jangan takut, jangan gentar. Engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Selama kita meyakini akan hal itu, selama kita meyakini bagaimana Bapa Yahweh memelihara hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan tenang, penuh damai. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Jadi yang ada di pikiran kita adalah semua bencana itu tidak akan menimpa kita. Tetapi selama pikiran saudara berkata, aduh orang ini celaka, aduh orang ini celaka, berarti aku juga pasti celaka. Dan alam semesta dengar, dan alam semesta akan berkata, ya memang kamu juga akan mengalami celaka. Tapi jikalau saudara berkata bahwa tidak, aku akan terus dan selalu dijagai oleh Bapa Yahweh, ucapanmu itu diklaim, dan Tuhan berkata, iya aku jaga dan lindungi engkau. Kita hidup di polarisasi saudara, ada dua sisi yang berbeda. Ketika kita melihat sisi yang buruk,
dan kita terfokus terus ke situ, maka yang terjadi engkau akan ikut guling dengan apa yang terjadi dengan dunia. Tetapi selama kita memandang kepada Tuhan, percayalah, hari ini saya berbicara atas nama Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, engkau akan dipelihara dengan caranya Tuhan yang sangat luar biasa. Percaya saja Bapak Ibu, sikap hati yang benar akan menjadi penentu seseorang hidup dalam damai dan kemenangan. Saya kemarin mendapatkan sebuah artikel yang cukup baik, saudara-saudara. Saya akan bacakan untuk saudara artikel ini. Judulnya adalah Makanan Gosong Tidak Menyakiti Siapapun. Artikel ini cukup bagus ya sebagai penutup dalam khotbah saya. Mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam berkata, "Waktu aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam, dia membuat makan malam setelah seharian bekerja keras. Ibu meletakkan sepiring sabzi dan roti gosong di depan ayahku. Aku menunggu untuk melihat apakah ada respon negatif terhadap roti gosong itu. Ternyata ayahku tenang saja, makan rotinya dan bertanya kepadaku bagaimana hari-hari di sekolah. Aku tidak ingat apa yang dikatakan padanya malam itu, yang kukatakan padanya malam itu. Tapi aku ingat, aku mendengar ibu minta maaf kepada ayah atas roti yang gosong itu. Aku takkan pernah lupa yang ayah katakan, sayang, aku sesekali kadang suka roti gosong. Malamnya aku mencium ayah, mengucapkan selamat malam. Aku bertanya, apa ayah benar-benar menyukai rotinya yang gosong? Ayah memelukku. Ibumu melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun sampai tidur lagi, dan ibu tentu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang akan menyakiti. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki sempurna dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Saudaraku sekalian, hidup itu sangat singkat. Kebersamaan dengan keluarga juga tidak akan lama. Jaga setiap kata dan laku kita, supaya jangan menyakiti orang-orang yang kita cintai. Dan marilah kita bersama-sama bertekad di sisa usia ini untuk selalu menjadi manusia yang bijaksana, yang teduh, tenang, pemaaf, dan memaklumi semua orang di sekitar kita. Artikel ini berakhir di sini, namun kita bisa mengambil sebuah inti seperti apa yang tadi saya katakan, ada polarisasi, ada dua sisi yang buruk, saudara. Ketika sang ayah harus makan roti gosong, dia tidak marah, dia tidak ngamuk-ngamuk hanya karena roti gosong. Dan si anak juga bingung kenapa ayah tidak marah kepada ibu. Karena bagi sang ayah, roti gosong jauh lebih enak daripada kata-kata yang kasar. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi saya pada pagi hari ini. Ketika engkau ada dalam kondisi seburuk apapun, ingat ada sisi baik yang tinggal engkau ambil. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami
renungkan pada saat ini, kami boleh tanamkan di dalam hati dan kami bisa menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thou Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Shimkat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan ada tambahan pengumuman, saudara-saudara. Ucapan terima kasih dari Bapak Samuel, keluarga Pak Samuel, yang sudah saudara memberikan dukungan moral maupun material, juga dari Ibu Said, ya, ketika ibunya dipanggil untuk kembali. Oleh karena itu, di sini saya bacakan ya, kami keluarga Pak Samuel Sutanto dan Ibu Said mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Lukas Sutrisno dan para jemaat, para pelayan yang sudah membantu sampai selesai penguburan Bapak Samuel dan ibunya Bu Said. Kiranya Bapak Yahweh yang membalas kebaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah yang saya bisa sampaikan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen.
pair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken Yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wayashem lecha shalom. Amen. Ken Yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shikar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak yang memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hanya
jadi